Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menuntut ilmu agama yang semoga langkah kaki kita ke tempat ini menjadi wasilah hilangnya dosa-dosa kita ya. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dosa-dosa besar ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa dosa-dosa besar ini ada 70 ya, ada 70 jenis. Yang pertama kemarin yang sudah kita sebutkan adalah perbuatan syirik. Dosa yang pertama, dan ini diterangkan di dalam hadis-hadis bahwa dosa yang paling besar adalah syirik ya. Pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Rasul SAW, maukah aku beritahukan kepadamu tentang dosa besar di atas dosa besar? Maka sahabat menjawab, qulna bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqati, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan, kata Nabi. Nah, yang pertama yang Nabi sebutkan adalah asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Ushul Salasah, beliau menyebutkan wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah, bahwa ibadah yang paling agung adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa manaha anhu syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, sedangkan larangan Allah yang paling besar atau dosa yang paling besar adalah syirik ya.
Begitupun Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Kabair, beliau juga menyebutkan, kata beliau, fal kabiratul ula asyirku billah. Dosa besar pertama yaitu berbuat syirik kepada Allah, ya. Jadi di dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar, yang pertama beliau sebutkan adalah syirik, ya. Baik. Dan kemarin juga sudah kita sebutkan bahwa dosa syirik ini konsekuensinya yang paling besar ada 3, ya. Yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan, maka seluruh amal dia akan dihapus. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh amalmu, niscaya engkau menjadi orang yang merugi. Kemudian konsekuensi yang kedua, orang yang melakukan kesyirikan, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Dalilnya di dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Kemudian konsekuensi yang ketiga bagi orang yang melakukan kesyirikan, yaitu Allah haramkan surga kepada orang tersebut dan tempat kembalinya adalah neraka. Dalilnya di dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan, maka pasti Allah haramkan surga kepada orang tersebut dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lil-zalimina min ansar, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang zalim. Tetapi catatan, ya, konsekuensi yang 3 barusan disebutkan, ketika orang tersebut melakukan kesyirikan mati sebelum bertobat. Jadi kalau dia sudah bertobat, meninggal, ya tidak masuk ke dalam. Ini disebutkan kalau orang tersebut melakukan kesyirikan kemudian meninggal, belum bertobat dari kesyirikan tersebut, maka dia dosanya tidak diampuni, kemudian ditempatkan di neraka, kemudian seluruh amal dia hapus, ya. Paham, ya? Nah, sekarang kita akan sebutkan apa saja contoh-contoh perbuatan syirik, ya. Baik. Yang pertama yang termasuk ke dalam kesyirikan yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah, atau bahasa ulamanya isti'adzah. Isti'adzah bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah, ya. Jadi isti'adzah itu atau minta perlindungan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isti'adzah yang mubah, yang boleh. Seperti orang meminta perlindungan kepada polisi dari kejahatan, maka itu boleh. Ini Anda sebutkan karena kalau tidak disebutkan seperti ini, ketika kita sebutkan bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah adalah kesyirikan, nanti ada orang bertanya, masa sih Ustadz itu meminta perlindungan kepada polisi berarti syirik? Oh tidak, meminta perlindungan kepada polisi masuk ke dalam isti'adzah yang mubah, yang boleh. Karena tugasnya polisi kan melindungi masyarakat, dan jadi ini adalah termasuk isti'adzah yang mubah atau meminta perlindungan yang mubah, yang boleh. Kemudian isti'adzah yang kedua yaitu meminta perlindungan yang termasuk ke dalam tauhid, dan ini dianjurkan, yaitu seseorang beristi'adzah kepada Allah atau meminta perlindungan kepada Allah. Jadi ketika ada seseorang dia meminta perlindungan dari gangguan jin misalnya, ya, atau dari tempat-tempat yang menurut orang lain itu angker, maka dia beristi'adzah meminta perlindungan kepada Allah. Dalilnya yang pertama di dalam surah Fussilat ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah.
Dan jika ada syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka minta perlindunganlah kepada Allah, ya. Kemudian dalil yang lain yang menyebutkan bahwa kita harus meminta perlindungan kepada Allah, yaitu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin." Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Kemudian dalil yang lain yang menyebutkan kita harus minta perlindungan kepada Allah di dalam surah Al-Falaq. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Kemudian dalil yang terakhir yang kita diperintahkan untuk beristiazah kepada Allah, yaitu di dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, ya. Baik. Nah, itu dua istiazah yang dibolehkan. Pertama, minta perlindungan kepada manusia, kepada polisi mubah, boleh. Yang kedua, barusan meminta perlindungan kepada Allah, ini dianjurkan, ini termasuk tauhid. Nah, yang ketiga ini yang termasuk ke dalam kesyirikan, yaitu beristiazah kepada selain Allah, seperti orang meminta perlindungan kepada jin atau kepada makhluk yang dianggap oleh dia bisa memberikan perlindungan. Seperti sebagian orang menganggap bahwa ada yang bisa memberikan perlindungan. Jadi laut itu ada penunggunya, ada yang menguasainya, seperti Roro Kidul sebagian orang kan. Nah, ketika mereka ingin menangkap ikan misalnya, atau ingin melaut agar melautnya selamat, kemudian dia meminta perlindungan kepada Roro Kidul dengan cara memberikan sajen-sajen. Dan ini nyata terbukti, memberikan kepala kerbau, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh meminta perlindungan kepada makhluk, kepada selain Allah. Atau contoh yang lain, ketika seseorang ingin membuka lahan baru di hutan. Misalnya dia ingin membuka ingin ngahuma atau membuat kebun. Kemudian sebagian orang menganggap bahwa hutan itu ada penunggunya. Kemudian dia kasih kopi pahit, kopi manis untuk perlindungan, untuk meminta perlindungan kepada jin. Maka itu juga termasuk ke dalam kesyirikan, ya. Nah, jadi yang termasuk ke dalam kesyirikan yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah, seperti kepada jin atau kepada makhluk yang dianggap oleh dia sebagai penguasa suatu tempat. Dan sebenarnya itu makhluk yang dianggap oleh orang-orang sebagai penguasa suatu tempat, mungkin itu penguasa hutan atau penguasa laut, itu sebenarnya jin. Sebenarnya cuma satu, adalah jin. Makanya dalil larangan tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah, dalilnya tidak boleh meminta perlindungan kepada jin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jin ayat ke-6, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Nah, ini dalilnya. Dalil tidak boleh meminta perlindungan kepada jin atau kepada makhluk yang dianggap sebagai penunggu suatu tempat, di dalam surah Al-Jin ayat ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, dan jin itu hanya menambah dosa bagi manusia atau kesalahan. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Jin ayat ke-6 ini, bahwa dulu orang-orang jahiliyah, nah jadi ini dulu orang-orang jahiliyah yang seperti ini, ketika mereka mau lewat ke tempat-tempat yang angker, ke hutan-hutan, ke padang yang terbuka, ke lembah-lembah, maka mereka meminta perlindungan kepada jin yang menguasai tempat tersebut. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan bahwa Muqatil berkata, kata beliau,
Karena awalu man ta'awadza bil jinni qaumun min ahlil Yamani. Yang pertama kali meminta perlindungan kepada jin dulu yaitu orang-orang Yaman. Asal mulanya dulu. Jadi kalau datang ke lembah, ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, yang pertama kali meminta perlindungan kepada jin-jin itu orang-orang Yaman dulu. Kemudian summa min Bani Hanifah, kemudian diikuti oleh suku Bani Hanifah. Kemudian summa fasyadzalika fil Arabi, kemudian tersebarlah di kalangan orang-orang Arab, diikuti oleh orang-orang jahiliyah di Arab semuanya. Jadi awalnya cuma satu suku dulu yang meminta perlindungan kepada jin, diikuti oleh suku Bani Hanifah, tersebar semua di kalangan orang Arab. Kemudian ini poin pentingnya. Kemudian kata beliau, falamma ja'al islamu a'udzu billahi wa tarakuhum. Kemudian ketika Islam datang, maka mereka meninggalkan meminta perlindungan kepada jin-jin tersebut dan mereka meminta perlindungan hanya kepada Allah saja, ya. Jadi ketika Islam sudah datang, maka keyakinan minta perlindungan kepada makhluk-makhluk tersebut, pada jin, maka dihapus oleh Islam, ya. Jadi itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, ya. Nah, jadi umat Islam, ya, kita sebagai umat Islam ketika mendengar dari orang misalnya ada tempat angker, jangan seperti sebagian orang ketika lewat ke kuburan, "Mbah, permisi mau lewat," misalnya, atau ke hutan yang ada pohon yang rindang segala macam, "Mbah, permisi mau lewat." Tidak seperti itu. Umat Islam diajarkan doa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat ke tempat yang dianggap angker, maka kata Nabi ucapkan, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khala." Maka barang siapa yang singgah di tempat tersebut, maka mereka tidak akan diganggu, ya, tidak akan diganggu sampai dia kembali ke tempat yang lain. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang lewat ke suatu tempat, kemudian dia membaca doa, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khala," maka orang tersebut tidak ada sesuatu pun yang akan mengganggu dia atau membahayakan dia sampai dia pergi dari tempat tersebut. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita lewat ke suatu tempat yang dianggap tempat tersebut oleh sebagian orang, ya. Tapi yang sudah ngaji sunnah, insya Allah tidak akan takut, ya. Dulu pun anak ada kuburan-kuburan yang kata orang dianggap keramat, malah hancurkan dulu. Itu karena dulu ada kuburan keramat. Itu sudah Anda hancurkan. Ini sudah Anda ceritakan kisahnya di beberapa video, ya. Jadi orang yang sudah ngaji sunnah tidak akan percaya dengan ini tempat angker, tidak, ya. Nah, tetapi mungkin sebagian kita merasa itu angker, maka baca doa yang tadi diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, itu contoh yang pertama mengenai contoh kesyirikan, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada jin atau kepada makhluk yang dianggap oleh sebagian orang yang penunggu sesuatu lah. Bahasanya kan macam-macam, ya. Ada yang dinamakan Roro Kidul, ada di sini penunggunya genderuwo katanya, ada kolor hijau atau lain sebagainya. Itu bahasa manusia saja. Sebenarnya tidak ada. Itu semua adalah perbuatan jin, ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke contoh perbuatan syirik yang kedua, ya. Perbuatan syirik yang kedua yaitu meminta pertolongan kepada selain Allah. Jadi kalau yang tadi namanya isti'adzah, meminta perlindungan. Kalau sekarang meminta pertolongan, beda, ya. Yang tadi meminta perlindungan, sekarang meminta pertolongan, namanya istighosah. Nah, sebenarnya ini juga ada rinciannya. Jangan sampai nanti ada orang mengatakan, "Ustaz, kalau tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, bagaimana kalau kita minta tolong kepada pemadam kebakaran?" Katanya. Itu boleh, ya, boleh. Sama kasusnya seperti kalau meminta pertolongan kepada manusia yang dia mampu untuk melakukannya, maka boleh.
Seperti seseorang meminta pertolongan kepada pemadam kebakaran ketika rumahnya kebakaran, maka boleh. Nah, yang dimaksud di sini tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, yaitu meminta pertolongan kepada kubur-kubur, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Seperti sebagian orang, mereka datang ke kubur-kubur dengan alasan ziarah, tetapi pas sampai di sana mereka meminta kepada penghuni kubur. Ini yang dinamakan kesyirikan. Kan ini banyak. Ada orang datang ke kuburan minta ingin cepat dapat jodoh, ingin dagangannya laris, ingin usahanya lancar, ingin jabatannya naik. Bahkan anak yang sedang mondok minta agar kamu berdoa saja agar kamu menjadi anak yang pintar, dapat juara. Itu kadang-kadang diajarkan. Nah, ini yang dimaksud dengan minta pertolongan kepada kubur-kubur. Ini tidak boleh. Ini adalah kesyirikan. Jadi doa yang sering kita ucapkan ketika sholat di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ini kadang-kadang tidak sesuai ketika ibadahnya benar kepada Allah. Tapi ketika meminta pertolongannya, kadang-kadang meminta pertolongan kepada kubur-kubur, baik itu kuburan wali, kuburan habib, bahkan kuburan nabi tidak boleh meminta pertolongan. Ya. Nah, ini namanya beristighatsah yang termasuk ke dalam kesyirikan. Ya. Seperti orang meminta pertolongan kepada kubur-kubur. Dan orang yang meminta pertolongan kepada kubur-kubur, orang yang dikubur tersebut pertama tidak akan bisa mendengar doa mereka. Yang kedua, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa mereka. Dalilnya pertama di dalam surah Yunus ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah engkau memohon atau berdoa pada selain Allah yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa mendatangkan madarat kepadamu. Jika engkau melakukan demikian, sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Dan sebenarnya banyak dalil-dalil yang lain yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh meminta pertolongan, berdoa kepada kubur-kubur. Ayat yang lain yang menyebutkan tidak bolehnya kita meminta pertolongan atau berdoa kepada kubur-kubur, yaitu di dalam surah Al-Ahqaf ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lah ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada selain Allah yang tidak akan bisa mengabulkan permohonan kalian sampai hari kiamat. Ya. Jadi Allah sudah sebutkan. Kemudian di dalam surah Fatir ayat 14, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau berdoa atau meminta kepada mereka pada kubur-kubur, la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak akan bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka bisa mendengar, kata Allah, mastajabu lakum, maka mereka tidak akan bisa mengijabah doa kalian. Jadi kalau seandainya bisa mendengar, karena nanti ada yang bisa mendengar, seperti ketika orang habis dikuburkan, kemudian yang di kuburan pulang diperdengarkan itu. Nah, seandainya bisa mendengar, kata Allah, tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Jadi banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa orang yang sudah dikubur tidak akan bisa mengabulkan doa. Bahkan mendengar pun banyak diterangkan di dalam Al-Quran tidak bisa mendengar. Seperti diterangkan di dalam surah Ar-Rum ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaka la tusmi'ul mauta." Sungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang yang sudah mati dapat mendengar. Kemudian di dalam surah yang lain, di dalam surah Fatir ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Dan kamu sekali-kali tidak akan sanggup menjadikan orang yang sudah dikubur dapat mendengar.
Nah, jadi ini Anda jelaskan beberapa dalil agar orang itu paham ketika mereka ziarah kubur, ya jangan minta ke kubur-kubur. Jadi jangankan mengabulkan doa. Ternyata diterangkan di dalam banyak surat bahwa mendengar saja penghuni kubur tidak akan bisa mendengarkan, ya. Nah, jadi meminta pertolongan kepada kubur-kubur ini termasuk ke dalam kesyirikan, ya. Tapi jangan dianggap ziarah kubur itu tidak boleh, bukan, ya. Jadi yang dimaksud ini datang ke kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur, ini yang tidak boleh. Adapun kalau datang untuk ziarah kubur boleh tidak? Boleh hukumnya, ya. Orang datang ke kuburan boleh untuk ziarah kubur. Dalilnya hadis Nabi SAW, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi fajuruha." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah, kata Nabi. Maka sunnah. Akan tetapi ini catatan, orang boleh melakukan ziarah kubur hanya melakukan 3 perkara. Ketika orang ingin melakukan ziarah kubur, ini yang dilakukan 3 perkara, ya. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong, oh berarti itu mengharamkan ziarah kubur. Tidak, ya. Kemarin kita beberapa hari yang lalu, ya, ayatnya kita ceramah di Hotel Grand Pramuka di Jakarta Pusat. Kita membahas mengenai akhirat yang terlupakan. Salah satu yang kita bahas yang seseorang menjadikan ingat kepada akhirat yaitu harus sering-sering ziarah kubur bagi laki-laki. Nah, jadi ziarah kubur itu boleh dengan syarat dia hanya melakukan 3 perkara. Yang pertama yang dia lakukan ketika ziarah kubur, dia mengucapkan salam, seperti mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Kalau ke kuburan kaum muslimin, kalau ke kuburan orang kafir nggak boleh. Lewat ke kuburan Nasrani, ya, nggak boleh. Assalamualaikum, nggak boleh. Ini hanya diperuntukkan untuk kuburan kaum muslimin. Kalau lewat ucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nah, kemudian yang kedua yang disunahkan ketika ziarah kubur, mendoakan mayit. Ketika ke kuburan kita mendoakan, bukan minta doa kepada mayit. Mendoakan seperti mengucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan ketika kita ziarah ke kuburan, mengambil pelajaran, mengambil ibrah bahwa kita pun akan mati, akan meninggal. Makanya kata Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu mengingatkan terhadap kehidupan akhirat. Jadi kita dengan ziarah kubur ingat bahwa kita akan mati di kuburan sendirian, ditanya oleh munkar nakir dan lain sebagainya, ya. Baik, jadi kita ulang kembali bahwa yang kedua yang termasuk ke dalam kesyirikan yaitu meminta pertolongan kepada kubur-kubur, ya, baik itu kuburan wali, kuburan habib, kuburan nabi, tidak boleh, ya. Nah, itu yang contoh yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga yaitu mempercayai tiaroh-tiaroh atau mempercayai pamali. Pamali atau tiaroh itu definisinya menganggap sial gara-gara sesuatu atau menganggap bernasib buruk gara-gara sesuatu. Baik gara-gara benda, gara-gara tanggal, gara-gara hari, gara-gara bulan, gara-gara orang dan lain sebagainya. Nah, jadi contohnya seperti tadi ketika orang mengatakan jangan potong kuku di malam hari akan memperpendek umur. Secara akal saja yang membatasi umur kita siapa? Allah, kan? Allah sudah catat umur kita di usia berapa? Usia berapa bulan? 4 bulan. Di usia 4 bulan, ya. Jadi Allah sudah catat ajal kita sampai kapan. Diterangkan di dalam hadis kan seperti itu yang sangat panjang. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh
wa yu'maru bi arba'i kalimatin dikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Sesungguhnya penciptaan kalian itu dititipkan melalui rahim ibu kalian 40 hari dalam bentuk nutfah atau air mani yang mengental. 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyimpan ruh di usia 4 bulan itu. Kemudian Allah menyuruh kepada malaikat untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama rizkinya, yang kedua ajalnya. Jadi sudah dicatat tuh orang tersebut ajalnya di usia berapa misalnya. Namanya misalnya Abdurrahman atau Abdullah, itu meninggalnya nanti di usia 67 tahun misalnya. Atau Abdurrahim nanti matinya dicatat usia 18 tahun. Itu sudah dicatat. Nah, bagaimana bisa ketika orang sudah dicatat ajalnya, kemudian dia gara-gara motong kuku dikurangin umurnya? Kan itu dia keyakinan di kampung banyak. Jangan motong kuku di malam hari, nanti memperpendek umur. Jadi kalau harusnya tanya kepada mereka, memperpendeknya seberapa? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi kalau 20 jari berarti 20. Makanya ribet. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Makanya kenapa perbuatan tiaro atau pamal ini adalah kesyirikan, karena semua musibah yang menimpa kepada kita adalah ketetapan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala innama ta'iruhum indallah walakin aktsarahum la ya'lamun." Ketahuilah bahwa kesialan yang menimpa kepada kalian atau nasib buruk yang menimpa kepada kalian itu sudah merupakan ketetapan dari Allah. Jadi tidak ada hubungannya. Gara-gara ada apa. Sekarang kan banyak seperti itu ya. Di sini masih ada nggak ibu-ibu yang percaya dengan pamali? Banyak ya. Nah, itu semuanya hati-hati. Pamali-pamali ini kita akan jelaskan sekarang tentang kesyirikannya. Karena pamali itu kan tadi menganggap sial gara-gara sesuatu. Sedangkan Allah berfirman, kesialan yang menimpa kami itu adalah ketetapan dari Allah, kata Allah. Tetapi kalian tidak mengetahuinya ya. Baik, adapun dalil di dalam hadis yang menyebutkan bahwa pamali ini adalah syirik, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Sesungguhnya mempercayai pamali itu syirik, mempercayai pamali itu syirik ya. Jadi jangan dianggap sepele ya. Mungkin kita menganggap masa sih cuma begitu, kok bisa syirik? Ini Nabi sudah menyebutkan. Coba orang mengatakan jangan menyapu di malam hari, nanti menghilangkan rizki katanya. Yang memberikan rizki kepada kita siapa? Allah. Jadi tidak ada hubungannya orang gara-gara nyapu rizkinya hilang ya. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha pemberi rizki. Atau di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, katakanlah siapakah yang memberikan kamu rizki di langit dan di bumi, katakanlah Allah. Ini sekedar contoh saja. Jadi secara akal saja bertentangan, dengan dalil pun bertentangan ya. Kemudian yang kedua yang menyebutkan tentang syiriknya perbuatan pamali ini, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, man radathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Barang siapa yang mengurungkan hajatnya atau perbuatannya gara-gara takut pamali, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi ngeri ya. Coba ini tafakur coba kita. Nabi bersabda, barang siapa yang mengurungkan perbuatannya gara-gara takut pamali, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan ya. Contoh ini sekedar contoh ya. Ibu-ibu mau duduk di atas bantal, kemudian dengar-dengar dari orang, jangan duduk di atas bantal, nanti suka bisulan katanya ya. Kemudian ibu tidak jadi, urungkan niatnya. Karena takut bisulan, kata orang juga bisulan.
dengan mengurungkan niat itu kita telah terjerumus ke dalam kesyirikan karena menganggap bahwa yang memberikan sakit bisul itu gara-gara benda, gara-gara bantal. Padahal yang memberikan sakit kepada kita siapa? Allah. Nah, jadi anak itu ingin mengajak berpikir secara logika. Ini secara logika saja bahwa paham-paham pamali ini bertentangan dengan dalil, dengan akal, ya. Atau contoh yang kedua, orang misalnya contohnya kalau ke pantai atau ke laut jangan memakai baju warna hijau, pamali. Nanti akan dijadikan tumbal oleh Roh Kidul. Itu banyak orang-orang. Makanya coba ibu-ibu lihat kalau ke pantai jarang orang memakai baju hijau. Karena takut katanya. Takut dijadikan tumbal. Makanya suka ada orang itu yang tenggelam itu karena memakai baju hijau. Terus katanya orang Bandung yang tenggelam, orang Bandung tidak boleh berenang di Pelabuhan Ratu katanya. Ini tidak ada hubungannya ya. Nah, ini contoh-contoh kesyirikan ya. Banyak sebenarnya kalau kita contohkan tentang orang, tentang pamali-pamali ini ya. Cuman ya kita singkat-singkat saja ya. Kemarin anak di Jakarta Pusat di Cempaka Putih di Masjid Al-Azhar membahas ini. Memang secara full membahas. Ini kan hanya contoh saja, sepintas-sepintas. Kita hanya menyebutkan bahwa contoh-contoh perbuatan syirik seperti meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada jin, kemudian meminta pertolongan kepada kubur-kubur. Nah, contoh yang ketiga ini adalah mempercayai pamali atau tatayur ya. Nah, kemudian misalnya ada bapak-bapak ya atau ibu-ibu yang sudah terlanjur ya. Tadi kan disebutkan barang siapa yang mengurungkan niatnya gara-gara takut pamali, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan kan. Bagaimana ini cara menebusnya? Maka ini sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Fama kafaratu dzalika?" Apa yang bisa menebusnya? Karena di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa semua orang itu akan terkena penyakit itu. Kan kita pun tidak bisa dipungkiri kan, kadang-kadang ada apa gitu, jangan-jangan, suka ada pikiran jangan-jangan kan. Nah, kata Nabi cara menebusnya, ketika kita punya anggapan seperti itu, maka ucapan oleh kalian, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha illa ghairuka. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada keburukan kecuali keburukan darimu, dan tidak ada ilah kecuali engkau. Nah, itu cara untuk menebusnya. Cara untuk menebusnya ya. Nah, berhubung sudah azan ya, mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Sebelum Ana tutup, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Sebenarnya Ana itu masih kurang fit, alhamdulillah ya, berkat doa dari semuanya Ana sehat bisa kesini. Sebenarnya ini juga harus menjaga kesehatan karena nanti tanggal 14 berarti 4 hari lagi ya, kita mau ada tabligh akbar di Jakarta Pusat di Masjid Al-Falah. Alhamdulillah dakwah sunnah di Jakarta sangat besar. Insya Allah Ana hari Kamis ke sana berangkat untuk mengadakan tabligh akbar ya. Mohon doanya agar diberikan kemudahan ya. Baik, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, tapi jangan terlalu lama ya. Soalnya agak capek. Nah, ini Ustaz, di masyarakat kita itu masih kental gitu tentang suara burung ketika ada suara burung gitu. Suara burung? Wik-wik gitu. Wik-wik. Mereka itu beranggapan bahwa pasti ada orang yang meninggal gitu. Baik. Itu kayaknya itu udah mengakar itu di kesyirikan itu di lingkungan masyarakat sekitar. Baik, jadi pertanyaan beliau, sebagian masyarakat masih menganggap kalau burung wik-wik atau burung incuing ya berbunyi akan merupakan suatu pertanda akan ada yang meninggal atau akan ada yang terkena musibah atau penyakit ya. Kalau di tempat kami juga ada namanya burung incuing. Itu kalau berbunyi dikejar-kejar oleh semua orang. Jangan ke sini katanya, ke seberang, ke Palembang. Kasihan juga orang Palembang. Disuruh ke Palembang, nanti ke sana juga. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini mempercayai tentang
bahwa burung akan menimbulkan bencana ini sudah ada di zaman Nabi. Makanya diterangkan di dalam hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la adwa, wala tiaroh, wala hamah, wala sofar. Yang pertama kata Nabi, la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya orang sakit bukan karena ditularkan, tapi gara-gara Allah sudah tetapkan dia sakit. Yang kedua, wala tiaroh, tidak ada pamali-pamalian. Tadi kita tidak bahas di sini. Kemudian yang ketiga, wala hamah, tidak ada pertanda keburukan gara-gara burung. Ini sudah ada di zaman Nabi dulu, namanya burung gagak. Dulu seperti itu. Kalau ada burung berbunyi, wah akan ada musibah, wah akan ada penyakit, wah akan ada yang meninggal. Rupanya keyakinan jahiliyah sampai sekarang diikutin. Sekarang namanya burung wik-wik atau burung incuy. Kalau berbunyi, wah pertanda akan ada yang meninggal. Ini sudah ada di zaman Nabi. Makanya kata Nabi, walahamah, tidak ada pertanda gara-gara burung. Ini sudah Nabi sebutkan ya. Jadi tidak ada tanda-tanda seperti itu. Itu sudah Nabi bantah ya. Bahkan ada lagi burung hantu ya. Kalau burung hantu bunyi katanya burung buuk ya di sini ya. Kalau ada burung hantu bunyi katanya suka ada yang apa? Hamil ya. Hamil katanya. Jadi dengan mendengar burung buuk saja sudah bisa memprediksi kehamilan. Ini kan kacau. Dokter saja untuk memprediksi kehamilan menggunakan apa? USG ya, USG. Di USG dulu dilihat ada kameranya. Ini canggih sekali gara-gara burung buuk. Wah, ini yang namanya Aminah hamil katanya ada burung. Tidak ada ya, tidak ada seperti itu. Kehamilan itu kan rahasia ya. Makanya Allah sebutkan di dalam surah Luqman ayat terakhir, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Salah satu yang Allah sebutkan wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah lah yang mengetahui kehamilan. Ini gara-gara suara burung buuk saja, oh ada yang hamil. Ini bermasalah ya. Nah jadi sekali lagi bahwa suara burung wik-wik atau burung incuing tidak ada. Itu tidak ada hubungannya dengan bakal ada penyakit, bakal ada yang meninggal, tidak ada ya. Kalau seperti itu bahaya nanti. Dan ada orang yang miara burung itu kan di kebun binatang kan banyak. Mereka selalu berbunyi, tidak ada yang meninggal di sana dan sehat-sehat semua ya. Nah ini keyakinan, makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering ngaji, insya Allah paham ya. Nabi sudah membantah keyakinan tersebut. Kata Nabi, walahamah, tidak ada tanda-tanda yang disebabkan gara-gara burung ya. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana cara memberikan penjelasan yang baik kepada orang tua anak, karena beliau sangat lengket dengan hal itu, yaitu kesyirikan. Syukran jazakallahu khair wa iyyaka. Jadi memang mendakwahi orang tua ini agak sulit ya, karena kita itu di mata orang tua itu hanya dianggap ya kamu itu cuma anak kecil ya. Apalagi kita bukan ustadz, yang ustadz saja untuk mendakwahi orang tuanya agak berat ya. Apalagi kalau sudah tua, jadi subhatnya sudah banyak kan. Ibarat karat itu sudah banyak berkarat. Anak punya kawan di Cirebon. Beliau itu sama, orang tuanya susah sekali diajak untuk hijrah. Dikasih penjelasan tidak mau. Akhirnya beliau belikan TV. Beliau belikan TV di rumahnya. Kemudian di setel gelombangnya itu cuma gelombang roja, insan dan beberapa grup gelombang sunnah saja. Itu saja dia taruh di rumahnya, dibelikan TV, di setel gelombang-gelombang kayak roja, kayak insan TV. Subhanallah, berapa bulan coba? 4 bulan beliau hijrah. Jadi rupanya tidak harus kita yang menasihati ya Bu ya. Nah jadi ini kuncinya sebenarnya untuk menasihati orang tua kita itu memang tidak harus kita ya, tapi perlu orang lain yang menasihati, karena kita itu di mata orang tua ya seperti itu. Jangankan ibu-ibu, para ustadz saja banyak para ustadz yang orang tuanya sangat susah mengajak orang tuanya. Jadi mungkin untuk waktu yang sekarang
Pertama, kita sering ajak ke kajian kalau memang masih memungkinkan. Kalau memang tubuhnya masih kuat, diajak ke kajian. Tidak harus kita yang menyampaikan. Kemudian kalau ada TV ya boleh ditiru cara yang tadi ya, diberikan TV atau kita punya TV ya grup-grup ya, gelombang-gelombang itu ya. Nah mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Tidak ada lagi? Ada lagi tidak? Baik, silahkan. Di sebagian Ustadz itu mengatakan bahwa tradisi kebiasaan di masyarakat ketika datang ke kuburan, hadisnya ada hadis orang yang duduk di atas kepala kuburan itu maka neraka itu katanya wajib membakar orang. Gimana? Jadi orang yang duduk di atas kepala kuburan, maka kata hadis itu neraka itu wajib untuk membakar orang tersebut. Bagaimana itu ada apa gimana gitu? Orang yang duduk di atas nisan kepalanya ya. Allah alam, yang ana tahu itu ada hadis yang berbunyi la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Maksudnya di sini mungkin secara umum. Bisa saja secara umum, baik itu duduk di atas di atas kakinya atau di atas tengahnya atau di atas kepalanya. Adapun secara umum yang menyebutkan tentang kalau duduk di atas kepala si mayit tersebut, kemudian orang tersebut akan diazab dengan neraka, wallahu alam, ana belum pernah menemukan. Mungkin nanti kalau kita temukan kita akan sampaikan ya. Tetapi sejauh ini yang ana temukan hadisnya la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian saat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya ya. Jadi ini juga merupakan peringatan. Kalau banyak kan orang kalau mau menguburkan kadang-kadang itu orang duduk di kuburannya di atasnya ya. Nah, itu tidak boleh ya. Adapun secara khusus yang menyebutkan di kepalanya wallahu alam, ana belum pernah tahu, tetapi yang ana tahu itu duduk di atas secara umum di atasnya. Jadi suka dikasih itu kan ya, sebenarnya tidak boleh sih. Dikasih apa? Tembok ya. Tidak boleh, itu ada pembahasannya juga. Itu duduk di atasnya. Jadi banyak itu terjadi ya. Karena kalau lihat langsung tegur ya. Apalagi Allah alamnya. Apalagi yang ditaruh itu ayat surat Al-Fatihah Ustaz. Anda lihat itu di kuburan itu ditaruh surat Al-Fatihah gitu. Secara permanen itu pakai keramik gitu. Pakai keramik. Yang ada tulisan surat Al-Fatihah itu. Sekarang itu ada itu. Iya, manfaatnya untuk apa katanya? Yang matinya mungkin untuk baca Al-Fatihah gitu. Biar dia baca Al-Fatihah apa gimana? Begini ya. Sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i sendiri, bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayit itu Imam Nawawi menjelaskan pahalanya tidak sampai kepada mayit. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menyebutkan, kata beliau, wa amma qiraatul Qur'ani fal masyhuru min mazhabi Syafi'i annahu la yasilu thawabu ilal mayyit. Adapun bacaan Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya kepada mayit, maka yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i maka pahalanya tidak sampai. Alasan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai ada dua alasan. Yang pertama berdasarkan ayat Quran, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Itu kan bukan usaha dia, apalagi cuma taruh Al-Fatihah. Apa manfaatnya? Orang kirim saja baca Al-Quran, kata Imam Syafi'i, yang dihadiahkan kepada mayit tidak sampai karena itu bukan usaha dia. Alasan kedua Imam Syafi'i, karena Nabi mengatakan di dalam hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara ya. Pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa dari anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jadi menaruh surat Al-Fatihah dibikin dipermanen, ditaruh di atas, wallahu alam ya. Mungkin agar orang bisa baca, tetapi sudah ana jelaskan barusan
Ternyata di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri itu pahalanya tidak sampai. Ini bukan kata ana ya, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama besar dari mazhab Syafi'i. Bahkan beliau yang mengatur mana mazhab Imam Syafi'i yang qadim, mana mazhab Imam Syafi'i yang jadid, mana yang baru, mana yang lama, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh. Itu diatur oleh Imam Nawawi. Nah, beliau menyebutkan, kata beliau, Imam mengirimkan bacaan Al-Quran untuk mayit, maka kata Imam Syafi'i tidak sampai pahalanya kepada mayit ya. Nah, mungkin ini saja. Masih ada? Tadi bagaimana tidak ada penyakit atau wabah yang berat. Iya. Nah, kalau di medis itu ada penyakit yang bisa menular seperti itu dalam TBC. Bagaimana itu mempercayainya kalau TBC itu bisa menular? Keyakinan kita. Jadi yang dimaksud tadi kan disebutkan yang itu hadisnya ada 4 sebenarnya. Pertama la adwa, yang kedua wala tiarah, yang ketiga wala hamah, yang keempat wala sofar. Jadi anak tidak bahas secara rinci karena ini kan pertanyaan. Ini kan pertanyaan, makanya anak sebutkan sepintas. Yang disebut oleh Nabi la adwa, tidak ada penyakit menular, bukan secara hakikatnya tidak ada penyakit menular, bukan. Tetapi yang ingin Nabi tekankan, ketika seseorang sakit itu bukan gara-gara ditularkan oleh orang, tapi hakikatnya karena dia sudah ditakdirkan oleh Allah untuk sakit. Karena diterangkan di dalam banyak hadis. Pertama, Nabi menyebutkan, janganlah kamu mencampur baurkan antara yang sehat dengan yang sakit. Agar apa? Agar tidak apa? Agar tidak menular. Berarti Nabi juga meyakini ada penyakit menular. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, perhatikan hadis ini untuk meyakinkan bahwa Nabi pun meyakini bahwa ada penyakit menular. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'atum bihi ardin fala taqdamu alaihi." Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah atau di suatu kampung, maka janganlah kalian memasukinya. Khawatirnya apa? Menular kan? Kemudian kata Nabi, "Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Tetapi jika wabah itu terjadi di daerah kamu, maka kamu jangan keluar dari tempat tersebut, khawatir menular kepada orang lain. Jadi maksudnya, yang dimaksud dengan la'adwa, tidak ada penyakit menular, itu supaya orang meyakini bahwa penyakit yang dia terima bukan gara-gara ditularkan oleh orang, tapi hakikatnya Allah sudah mentakdirkan dia sakit. Nah, jadi ini kan berhubungan dengan pamali. Pamali tadi kami sebutkan bahwa yang disebut pamali itu menganggap sial atau menganggap bernasib buruk gara-gara sesuatu kan, gara-gara benda, gara-gara bulan, termasuk gara-gara orang. Nah, khawatirnya ketika orang mengatakan, wah saya sakit gara-gara ditularkan oleh si fulan, berarti kita menganggap datangnya penyakit gara-gara orang. Jadi kita sudah bertatoyur menganggap sakit gara-gara orang. Nah, jadi itu yang dimaksud oleh Nabi. La adwa bukan secara hakikatnya tidak ada penyakit menular, bukan. Tapi penyakit yang dia terima adalah ketetapan dari Allah. Paham enggak? Paham ya? Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi tidak ada penyakit menular bukan seperti yang kita bayangkan. Jadi kita kalau ada orang yang sakit, ya jangan deket-deket. Kalau penyakit itu seperti TBC, bahkan flu pun menular. Kami tadi bawa motor, awalnya berdua sama Abdurrahman. Anak kan lagi batuk, disuruh pindah. Khawatirnya nular kan? Anak pun meyakini ada penyakit menular. Cuman yang menjadikan seorang sakit itu adalah Allah. Paham ya? Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doakan anak agar sehat ya, agar di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dosa yang kedua ya. Mungkin yang pertama kita cukup ya, karena kita kan kemarin baru membahas syirik, kemudian ini membahas contohnya saja. Jadi pertemuan kedua ini kita membahas contoh-contoh kesyirikannya saja ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.